Soal nomor 1, jika A adalah bilangan yang menyatakan 33/3% dari 18 dan B menyatakan sepertiga dari 19 itu berapa? Nah, kita lihat dulu ya yang A. Yang A itu 33/3%. Berarti ini kita ubah aja dulu ya jadi 33/3 itu kan 100/3 ya. Cuman karena persen ya berarti 100/300. Ya. 100/300 kali 18. Ini tuh sama dengan berapa nih? Sepertiga kali 18, 6. Ini A ya. Terus udah gitu B bilangan menyatakan sepertiga dari 19. Jadi B sepertiga kali 19. Ya ini 19/3 ya. 19/3. Nah kalau yang A tadi sorry kita ubah aja jadi 18/3 itu ya. Ya kalau kayak gini ya A kurang dari B ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang D. Nah, soal nomor 2, jika X kurang dari Y kurang dari 0, maka bilangan yang nilainya positif itu yang mana? Ya kita ambil contoh aja ya di sini misalnya min 3 gitu ya. Di sini min 1 gitu. Nah, coba min 3 tambah min 1, kita coba-coba pilihannya ya. Yang ini kan nggak mungkin positif. Terus X kurang Y. Nah, ini sini kan X-nya ya. Ini X, ini Y gitu. Min 3 min 3 min 1, min 3 plus 1 juga ini sama, ini kurang dari 0. Ini nggak mungkin. Ya, tadi kalau yang min 3 min 1 juga sama ya, yang A. Coba yang C, 1/min 3 aja, 1/min 3 dikurangi 1/min 1 berarti tambah 1. Nah, ini kan lebih dari 0 nih. Ya, ini kita tadi coba-coba opsi yang A, ini yang B, ini yang C ya. Berarti yang C udah positif ya, berarti pakai coba-coba aja nanti kita dapat jawabannya yang C ya. Soal nomor 3, jika X dan Y bilangan bulat kelipatan 3 dan X di antara 12 sampai 17 dan Y di antara 16 sampai 19. X dulu deh. X-nya berapa nih? Bilangan bulat kelipatan 3. Berarti 15 dong X-nya ya. Kalau Y-nya? Y-nya berarti 18 ya. Ya kalau kayak gitu ya berarti di sini hubungannya X kurang dari Y. Nah, jawaban yang tepat di sini yang C ya. Terus soal nomor 4, X pangkat 4 kali Y pangkat 4 sama dengan 64. Oke, berarti XY-nya XY pangkat 4 sama dengan 64. Di sini XY-nya sama dengan 2 ya. Loh, kok ini dikasih tahu lagi XY sama dengan 4? Nah, ya, salah ya kayak gini. Ini XY sama dengan 4, XY sama dengan 2, ini kan kontradiksi ya. Ini salah nih ya. Ya udah kita skip aja ya. Nah, soal yang kelima di sini. Nilai dari 32 pangkat 1/5 tambah 27 pangkat 2/3. Kita ubah dulu ya. 32 itu jadi 2 pangkat 5. Terus kita pangkatin 1/5. Tambah 27 itu kan 3 pangkat 3. Pangkatin 2/3 gitu ya. Nah, ini coret. Ini juga coret ya. Jadi ini 2 ditambah 9. Berarti 11 ya. Berarti jawaban yang tepat di sini yang C ya. Merah harusnya ya. Soal nomor 6, sepotong kayu beratnya 40 gram. Setelah dikeringkan di panas matahari beratnya menjadi 24 gram. Berapa persen kandungan air dalam kayu tersebut? Berarti selisihnya aja. Kan kayu udah dikeringin di matahari jadi 24. Berarti kandungan airnya itu 16 kan? 16 gram. Berarti totalnya 40. 40 gram, kita kaliin aja sama 100% gitu ya. Ini bagi 8, ini 2, ini 5. 2/5 kali 100, ini 40% ya. Jadi ini jawaban yang tepatnya yang D ya.
Kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Seorang pedagang menjual baju dengan harga 120.000 dan memperoleh laba 25% dari harga belinya. Ya. Berapakah harga beli baju tersebut? Berarti 120.000 itu sama dengan 125% ya. Sekarang kalau 100% berapa? Nah, ini persen ya. Nah, ini kali silang aja sih sebenarnya. Nah, ini X gitu. Misalnya kalau kali silang kan berarti tinggal kita cross nih. Jadi X-nya ini kali ini bagi 125. Ya. Jadi 120 kali 100 bagi 125. Bagi 25, 5. Bagi 25, 4. Ya. Coret lagi. Ini bisa kan? 24 kali 4, 96.000 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B ya. Soal nomor 8. Sini. 10 tahun yang lalu usia Wira adalah sepertiga dari usianya sekarang. Ya. Berarti 10 tahun yang lalu usia Wira sekarang anggap aja W gitu ya. Kurangin 10. Ini sama dengan sepertiga usia yang sekarang sepertiga W aja. 15 tahun yang akan datang. Perbandingan antara usia Edison dan Wira adalah 3:5 gitu ya. Jadi Edison kita tambahin sama 15. Itu kan. Perbandingannya dengan Wira itu 3:5. Kita cari dulu usia Wira ya di sini. Nah, ini tinggal pindah ruas aja ke sana. W kurang sepertiga W kan jadi 2/3 W. Ya, ini 2/3 W sama dengan 10. Jadi si W-nya berapa tuh? Kita cari aja di sini W-nya berapa. Ini bisa dicoret nih. Ini 5, jadi W-nya sama dengan 3 kali 5. 15, ya. Nah, jadi di sini Edison tambah 15 bagi 15 sama dengan 3/5 gitu. Coret ya. Ini coret, ini 3. Nanti kali silang nih. Jadi Edison tambah 15 sama dengan 9. Ya. Bener nggak Edison tambah 15? Ini teh berarti 15 tahun yang akan datang ya. Si W-nya harusnya tambah 15 katang yang ini. Maaf ya. 15 tahun yang akan datang artinya ini 30 atau kudunya. Ya. Sorry. Ini ada salah ngitung. Jadi di sini 30 gitu ya. Ini kan bisa dicoret nih. Nah, ini 6. Jadi Edison tambah 15 sama dengan 18 kan? Karena 6 kali 3 tuh. Ya kan? Terus berarti usia Edison ini sama dengan 3 tahun. Kalau 5 tahun yang akan datang, 5 tahun lagi berarti tambah 5 aja ya. Edison tambah 5. Ini sama dengan 8. Nah, ini 5 tahun yang akan datang ya. Tadi ini hati-hati jangan lupa tambah 15 si Wiranya ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E ya. Soal nomor ya, ini terlalu kecil ya. Soal nomor 9. Pada awal Januari 2024, Tara menabung di bank sebesar 700.000 dengan bunga 12% per tahun. Ini gampang nih. Kalau bunganya 12% per tahun berarti 1 tahun 1% kan. Berapa rupiah tabungan Tara pada akhir bulan Maret 2025? Berarti Januari ke Januari itu 12 ya. Tambah 3 bulan ke Maret, berarti 15 bulan ya. Ntar ini saya batasin dulu ya, biar nggak liar. 15 bulan. Berarti ini 15% ya. Nah, berapa rupiah tabungan Tara pada akhir bulan Maret? Berarti tabungannya ya 700.000 tambah bunga. Ini bunganya dulu. Bunganya 15%. Kalau mau langsung sih bisa ya. Tambahin 100 aja. Tabungan aja langsung ya. Tabungannya berarti
Kan 100% tambah bunga 115% tuh. Kali 700 gini aja. Langsung dapat ya. Jadi 700 ditambah 105. 805.000 ya. Ini opsi yang tepat, yang B ya. Soal nomor 10. 3 pelari dalam satu lomba lari mempunyai catatan waktu berbeda. Jumlah catatan waktu pelari paling cepat dan paling lambat itu adalah 23,6. Ya. Selisih waktu dua pelari tersebut dengan pelari urutan kedua adalah 2,6 detik. Ya, berarti ini kita bandingin nih, T1, T2 sama T3. Ya, berarti anggaplah aja A, B, sama C gitu ya. Selisih waktunya antara pelari A sama B itu 2,6 detik. Ini kan. B ke C juga 2,6 gitu ya. Oke. Nah, si A tambah C, anggap aja A tuh pelari yang tercepat ya. Si C yang paling lambat. A tambah C, itu tuh 23,6. Ya. Terus, coba sebentar ya, ini kalau kita jumlahin ya. Coba ya, bentar ya, ini C kurang B. Itu kan C kurang B sama dengan B kurang A ya, selisihnya. Berarti C kurang A sama dengan 2B. Itu kan? C kurang A sama dengan 2B. Oke, berarti gimana nih hubungannya ya? Dari 3 pelari tersebut, berapakah catatan waktu tercepat? Ntar, ini kalau bedanya, gini aja deh. Biar gampang ya. Coba kita jumlahin aja sih bedanya. Nah, ini kan C kurang B ditambah B kurang A. Kan sama-sama 2,6 kan, si B-nya saling meniadakan nih. Nah, ini 2,6. Ini 2,6. Kalau kita jumlahin berapa? 5,2 ya. Nah, si B-nya kan habis nih. Nah, jadi C kurang A, atau saya bisa tulis min A plus C, itu sama dengan 5,2. Nah, kalau kita jumlahin aja, berarti 2C sama dengan 28,8. Nah, si C-nya 14,4. Nah, ini yang paling lambat. Berarti kalau si A-nya berapa tuh? 14,4 aja. Kita kurangin sama 5,2. Ini kan mundur 2 kali 2,6. Ya. Jadi si A yang paling cepat. Nah, ini 9,2 nih. Yang paling singkat tuh waktunya ya, paling kecil nilai ini, berarti dia yang paling cepat. Jadi jawabannya catatan waktu tercepat ini yang C gitu. Ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-11. Dinding seluas 60 meter persegi selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berarti kecepatannya itu 60. Selama 5 jam ya. Oleh 8 pekerja. Kecepatannya harus sama nih. Ya udah 60 per 5 kali 8. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter? Berarti ini 50 kan. Oleh 4 pekerja. Tapi waktunya nggak tahu. Ini T kali 4 gini aja. Nah, berarti coba kita bandingin ya. Ini bagi 41, ini bagi 42 ya. Berarti ini bisa coret juga ya. Ini 3 kan. Nah, gitu ya. 60, 5, 8. Terus ini berarti berapa nih T-nya? 5 kali 5, 25 ya. 25 per 3 ya. Nah, 25 per 3 ini teh berarti 8 sepertiga kan. Jam.
Berarti sepertiga jam berapa sih? Sepertiga dikali 60 aja. 20 menit ya. Ya udah berarti 8 jam 20 menit. 8 jam 20 menit ya. Nah, soal nomor 12, Ojan berlari 4 kali lebih cepat dari kecepatan Faza ya. Berarti kecepatan si Ojan katanya 4 kali kecepatan Faza. Nah, setelah menyelesaikan ujian pada pukul 13.00, Faza berjalan pulang. Berarti si Faza duluan nih. Sedangkan Ojan selesai mengerjakan pukul 12.00. Pada pukul berapa Faza tepat menyusul Ojan? Berarti ini kan selisih waktunya ya, 12 menit nih. 12 menit. Si Faza udah jalan 12 menit. Artinya jarak yang ditempuh Faza, ya kan? Ya kan ini coba ya bentar ya. Kecepatan Ojan kan 4 kali kecepatan si Faza. Berarti jarak awal Faza saat si Ojannya baru jalan berapa tuh? Jarak awalnya. S yang ditempuh si Fazanya. Si Faza dikali 12 aja ya. Kali 12 menit. Ya kan? Nah, berarti itu jarak awalnya. Ya udah berarti kecepatan si Ojan. Ini jarak yang ditempuh sama si Ojan ya kalau di fisika mah. Kita nulisnya gini. Jarak tuh kan sama dengan kecepatan kali waktu. Berarti jarak yang ditempuh si Ojan itu teh mesti sama dengan jarak yang ditempuh sama Faza. Ya. Jadi di sini V Ojan, V kali T. Ya. Waktunya mah pasti sama. Nah, awalnya si Faza udah jalan 12 menit kan? Ya, berarti V Faza kali 12 kali 12 ditambah V Faza kali T. Nah, katanya V Ojan tuh 4 kali V Faza ya. Berarti ya anggap aja di sini ya. V Faza misalnya ya. V si Fazanya sama dengan V gitu. Ya. Jadi di sini kan 4V kali T ya. Saya tulisnya 4VT aja ya. 4VT sama dengan 12V ditambah VT ya. Berarti 3VT sama dengan 12V. Ya, ini saya coret ya. Nah, jadi si T-nya T 4 menit di sini. Oke, T-nya sama dengan 4 menit. Pada pukul berapa Faza tepat menyusul Ojan? Berarti 4 menit. Ini waktu si Faza berjalan teh 4 menit. Berarti dari jam 13.12 ditambah 4 menit. Ya ini jam 13.16 dong. Ya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini yang B ya. Soal nomor 13, diketahui keadaan L adalah dua garis sejajar seperti pada gambar. Besar sudut, ini harusnya sudut ya. Sudut 2 kali Y min X. Nah, ini kan berpelurus nih. Berarti sudut yang ini berapa tuh yang saya tandain? Ini 180 min Y ya. Nah, kalau yang ini kan berseberangan nih. Nah, jadi kalau ini sudutnya X, yang ini berarti X juga nih. Nah, ini kita jumlahin aja nih. Satu segitiga kan harus 180. Jadi 45 derajat ditambah 180 min Y. Ya, ditambah X, ini sama dengan 180. Nah, ini 180-nya hilang nih ya. Terus kita pindahin aja si Y-nya ke sebelah kanan ya. Sama X-nya juga sama. Jadi 45 derajat. Ini sama dengan Y kurang X. Yang ditanya 2 kali Y min X. Jadi 2 kali Y min X. Ini 2 kali 45 ya. Ini 90 derajat kan. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Yang C ya.
Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 14, jika setiap sel bersisi 2 cm, maka keliling daerah yang berwarna gelap. Berarti ini kita jumlahin ya. Ini coba 1, kita hitung manual aja deh ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang saya tanda ini kan keliling tuh. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Setiap sel bersisi 2 cm, berarti ya udah 32 kali 2. Ya 64 ya. Jawaban yang tepat yang mana nih? Yang D ya. Soal nomor 15, perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi dalam gambar di bawah ini berapa? Oke. Kita misalin aja ya, si persegi ini punya panjang 4 gitu. Ya ini kita misalin perseginya punya panjang 4. Kalau dia punya panjang 4, berarti segini 2 kan? Kita kurangin aja. Nah ini 2 nih. Ini 2, ini 2. Jadi luas si segitiga yang birunya berapa nih? Nah ini tuh luasnya bisa kita cari. Setengah kali alas kali tinggi kan? Alasnya 2, tingginya 2. Berarti ini 2. Ya. Terus bagian yang ini yang kuning. Kalau tingginya tuh 4, berarti alasnya 4 ya. Nah, berarti luasnya di sini berapa nih? Setengah dikali 4 kali 4, 8 kan? Nah, berarti luas daerah yang nggak diarsirnya 8 sama 2, 10 kan? Nah, luas persegi berarti 16. Berarti luas arsiran 16 kurang 10, 6 ya. Berarti perbandingannya tinggal 6 aja kita bandingin sama 16. Ini bagi 2, 3, bagi 2, 8 ya. Jadi perbandingannya di sini adalah 3 banding 8. Jelas ya? Sekarang kita bahas TPA kuantitatif set yang kedua ya. Nah, seorang anak ini diberi resep dosis 12 mg obat tertentu per hari dan diperbolehkan mengulang resepnya sebanyak 2 kali ya. Nah, jika dalam satu resep, ini harusnya resep ya, 60 tablet, pada 60 tablet, dan tiap tablet mengandung 4 mg, maka dosis harian dalam 3 resep tersebut adalah berapa? Nah, berarti satu tablet itu kan, bentar ya, dosis hariannya tuh 12 mg. Oke. 12 mg per hari. Terus udah gitu, tiap tablet mengandung 4 mg. Berarti kan satu tabletnya ini 4 mg. Jadi sehari butuh berapa nih? Satu hari butuh 12 per 4 ya. Berarti 3 tablet per hari ya. 3 tablet per hari. Nah, jumlah resepnya satu resep asli tambah 2 kali pengulangan. Ya, berarti 3 resep ya, 3. Nah, 3 tablet per hari. Total tablet yang didapat jadi berapa nih? Satu resep. Ini harus satu resep. Kan satu resep tuh ada 60 tablet.
Kalau 3 resep berapa tablet? 3 kali 60 ya. 3 kali 60 berarti ini tuh 180 tablet. Dosis harian dalam 3 resep tersebut adalah ya udah 180 tablet dibagi 3 tablet per hari. Ini kayak bolak-balik ya ditanyanya, 180 dibagi 3. Berarti 60 tablet dong. Ini kayak PM aja ya. Jadi ini jawaban yang tepat yang D ya. Nah, soal nomor 2, untuk mencetak soal ujian digunakan 2 printer. Printer A sama printer B ya. Jumlah berkas ujian yang dicetak printer A dalam 3 jam sama dengan jumlah berkas printer yang dicetak oleh printer B dalam 4 jam. Nah, kedua printer diatur untuk melakukan pencetakan selama 5 jam ya. Berarti kecepatan A aja ya. VA berapa tuh? 600 lembar berkas selama 5 jam. 600 bagi 5. Berarti 120 lembar per jam ya. Nah, udah gitu, kalau VA-nya 120 lembar per jam, berarti ya, ini kan kecepatannya tuh sama ya. VA selama 3 jam, ini sama dengan VB selama 4 jam. Kita kaliin aja, ini kayak jarak ini. Berarti 120 kali 3 sama dengan VB kali 4 gitu kan. Nah, ini kita coret ya. Jadi VB-nya tuh 90 lembar per jam. VB-nya 90 lembar per jam ya. Nah, jumlah total berkas ujian yang dicetak oleh kedua printer dalam waktu 5 jam. Sekarang berapa coba nih? Dalam waktu 5 jam berarti A bekerja 5 jam, B bekerja 5 jam. Berarti banyak lembar, kita misalin aja S-nya ya. Yang SA berapa nih? Tinggal 120 kali 5 aja ya. Ya ini 600 kan. Berarti SB-nya 90 kali 5. 450 ya. Kalau kita jumlahin 600 lembar tambah 450 lembar jadi 1050 lembar ya. Ini jawaban yang tepatnya yang C ya. Soal nomor 3. Sebuah pulau luasnya 100 cm persegi digambar dengan peta skala 2 cm berbanding 1,2 km ya. Berarti 1 cm-nya berapa kilometer tuh? 1 cm gitu ya. Berarti ini tuh sama dengan 0,6 km. Jadi kalau 1 cm persegi, ini kita pangkatin 2 karena luas ya. Ini tuh sama aja kayak 0,36 km persegi. Nah, kalau 100 cm persegi, ya kaliin aja 100 ya jadi luasnya. Ya, luasnya 36 km persegi dong. Ini jawaban yang tepat yang C ya. Soal nomor 4. Pada sebuah lomba karya tulis remaja, komposisi siswa kelas 10, 11, 12 yang bisa masuk ke dalam ruangan itu adalah 5:3:1. 10 banding 11 banding 12 ya. Ini 5:3:1. Sebelum kegiatan dimulai, jumlah siswa kelas 10 yang hadir sebanyak 90 orang. Kelas 11 60 orang dan kelas 12 sebanyak 20 orang. Nah, jika 70% siswa kelas 12 masuk ke dalam ruangan, jadi kelas 12 ya, 12-nya kan ada 20 orang. Nah, ini 20 orang nih. Berarti kalau 70%-nya 14 orang dong. Ya, berarti kelas 12-nya di sini 14 orang. Nah, sekarang langsung aja ke yang ditanya ya. Yang ditanya ini kan
kali 3 nih 42. Ini kali 5 berarti 70 nih. Nah, berapa sih siswa kelas 10 yang tidak bisa masuk? Nah, kelas 10 itu ada 90 orang yang masuk, yang masuknya ini 70 orang. Berarti yang nggak bisa masuk di sini, yang tidak bisa masuk, tinggal selisihnya kan. Yang tidak bisa masuk, ya 90 kurangi 70 ya. Ini 20 orang gitu ya. Jadi ini jawaban yang tepat yang C ya. Lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, ini buat ngelompat ngisi titik-titik pada huruf yang hilang. Coba gimana ya? Ntar ini saya mikir dulu ya. Huruf pertama, kedua kosong. Coba ini kalau keempat, ntar ini ketiga R, ya kan? Ini posisi huruf ketiga tuh R, keempat L. Ini 5, 6, 7, 8 ya. Nah, L tuh berarti huruf keberapa tuh? J, K, L, L huruf ke-12 ya. L T 12. Terus kalau P itu huruf ke-16. Q, R, S, T, T 20 ya. Nah, ini kebentuk nih polanya. Berarti ya ini posisi ini selang-seling nih. 4, 6, 8. Nah, berarti buat ngisi yang ini nih gimana nih? Berarti kurangin 4 ya. Kurangin 4 berarti di sini tuh kudu 8. Huruf ke-8 A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, ke-8 H. Nah, yang huruf keduanya H-nya aja. Huruf keduanya H aja. Udah pasti di sini kan. X sama H ya. Jadi huruf genapnya ini selingnya bedanya 4 gitu. Harus tahu ini huruf H itu ada di posisi keberapa, huruf L di posisi keberapa, P di posisi keberapa gitu ya. Nah, jadi H itu urutan huruf H itu yang saya kasih warna kuning nih. Ke-8. Ini kan L ke-12. P ke-16, T ke-20 ya. Soal nomor 6. Seorang pedagang membeli 10 karung gula 50 kilo seharga 750.000 per karung. Ya. Berarti 10 karung gula 50 kilo seharga 750.000 per karung dengan biaya pengiriman sebesar 100.000. Ya. Berarti 500 kilo kan itu ya. 10 karung kali 50 kali 750.000 per karung. Ini aja 750.000. Dengan biaya sebesar 100.000 biaya pengiriman. Berarti ini ditambah 100.000. Terus pedagang juga menghabiskan biaya pengepakan 500 per kilo. Ya kan, berarti 500 kilo aja 500 per kilo, 500 itu berarti 0,5 K dikali 500, 0,5 K kali 500. Nah, ini berarti berapa nih kalau kita totalin? 750.000 per karung ya. Oh, ini langsung aja 750.000 per karung. Ini nggak usah kita kaliin kilo lagi katang. Nah, ini 10 kali 750.000. Berarti 7,5 juta. 7,5 tambah 1. 100.000 ya. 100.000 itu 0,1. Ini juta ya. Terus 500 kali 500 ya, 500 kali 500 berarti 250.000 ya. 250.000 itu 0,25 juta. Kalau kita jumlahin berapa nih? 7,85 juta ya. Nah, pedagang tersebut ingin untung 25%. Berapa harga jual beras tiap kilo? Ya udah, berarti kalau 7,85 itu kan 100%.
Kalau pengen untung 25% berarti ya tambahin aja di sini 125% gitu ya. Nah, ini X-nya nanti kita cari. Jadi X-nya nanti tinggal kita kali silang di sini. Ya, jadi 7,85 dikali 125 dibagi 100. Oh, per kilo ya. Kalau per kilo bagi 500 gitu ya. Karena ada 500 kilo totalnya. 10 karung gula 50 kilo 500 kan. Coret ini 4. Nah, berapa tuh jadi? Jadi 7,85 bagi 4. Berapa tuh? 7,85. Bentar ya, 7,85 dibagi 4. Oke, berarti 0,019625 ini T. Kalau kita kaliin sejuta jadi 19.625 perak gitu. Ya, si angkanya susah, saya pakai kalkulator ya ini ya biar cepat. Gini aja, ini buntutnya udah 5 nih, dibagi sama 4 cari yang buntutnya 5. Pasti yang ini, yang E nih. Nomor 7 ya. Pada tahun 2019 jumlah penduduk suatu kota adalah 750.000. 2020 naik 15%. Ya. Tahun 2021 turun 10%. 2022 naik lagi 20%. Oke ya, ini kita catat dulu dari tahun 19, 20, 21, 22 ya. Ini jumlahnya kan 750.000. Naik 15%. Kalau naik 15% berarti tambah berapa nih? Tambah 75, tambah 37,5. Ntar. Jadi berapa tuh? 862,5 ya. Terus 2021 turun 10%. Berarti ini kali 0,9 aja. Aduh, ini angkanya males banget ya. Berarti 862,5 ya. Ini tadi karena dia naik 15% ya, berarti ini kali 1,15 gitu. Terus ini turun 10%, berarti kali 0,9 ya. Jadi kali 0,9 ini tuh 776,25. Terus 2022 naik lagi 20%. Berarti kalau naik lagi 20% ini kali 1,2 nih. Ya. Ini kali 1,2. Nanti kita dapat 931,5. Berapa jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2022 jika perbandingan laki-laki banding perempuan 2:3? Berarti laki-lakinya 2/5 aja ya. Kali 931,5. Ya. Berarti ini kita kali 0,4. Nanti kita dapat 372,6. Ya. Atau 372.600 jiwa. Ini jawaban yang tepat di sini adalah yang A ya. Soal nomor 8. Jika satu pekerjaan memfotokopi dikerjakan mesin 1, 2, atau 3 saja, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berturut-turut 16 menit, 32 menit, dan 32 menit. Nah, jika digunakan bersama-sama selama 6 menit, maka pekerjaan memfotokopi selesai berapa bagian? Gini nih, ada cara gampangnya nih. Kecepatannya ini biasanya kalau misalnya ada 3 mesin gini, kalau dia bersama-sama tinggal kita balik, jadi kita tambahin aja 1/16 tambah 1/32 tambah 1/32. Nah, gini cara cepatnya ya. Jadi ini penyebutnya kita bikin jadi 32. Ini pas SD pernah belajar ini dah. Ini kan kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Jadi 2 tambah 1 tambah 1 4 ya. Nah, berarti ini kecepatan gabungannya 1/8 bagian per menit ya. V-nya 1/8. Nah, mesin tersebut digunakan bersama-sama selama 6 menit. V-nya 6 menit. Berarti
pekerja memfotokopi tersebut selesai berapa bagian, sama aja kayak jaraknya ini ya. Ini kan kecepatan kali waktu. Berarti gimana nih? 1/8 kali 6. Ini ada 3/4 bagian. Nah, 3/4 bagian tuh 0,75 bagian ya. Nah, ini jawaban yang tepat yang E. Soal nomor 9, pada sebuah tempat duduk bus telah penuh dan ada 5 orang yang berdiri ya. Nah, terus udah gitu, pada halte berikutnya ada 12 orang yang turun dan ada pula 4 orang yang naik. Ini tuh sama aja kayak 8 orang yang naik kan ya. Iya kan? 8 orang yang naik. Berapa tempat duduk yang kosong bila semua penumpang telah duduk? Ya, berarti total orangnya ya di sini. Total orangnya kan misalnya jumlah kursinya udah penuh tuh. Ini tambah 5. Ya kan? Terus turun 12. Gini kan, naik 4. Berarti K 5 kurang 12. Jadi berapa tuh? 5 kurang 8 ya. 5 kurang 8 minus 3 ya. Berarti jumlah kursinya dari full tuh dia kurang 3 gitu. Jadi 3 kursi itu kosong, nggak ada yang nempatin, nggak ada yang ngisi. Jadi jawabannya ini C ya. Ini gampang, yang ini nggak susah. Soal nomor 10, luas daerah yang dapat dihancurkan oleh bom atom A adalah 32/3 daerah yang dapat dihancurkan bom atom B. Nah, bom atom A itu dapat menghancurkan daerah seluas 42/3 hektar. Ya. Yang A tuh ini kan sama dengan 32/3 berarti 11/3 ya. Ini B. A dapat menghancurkan daerah seluas 42/3 hektar. Oke, berarti di sini A banding B itu sama dengan 11/3 ya. Sekarang kalau A 42/3 hektar, yang A-nya aja berapa? 4 kali 3 12 tambah 2 14/3 ya. Berarti A-nya 14/3. Nih kalau 14/3 per B sama dengan 11/3. Nah, ini nanti tinggal kali silang. Ya, ini kali ini bagi ini. Jadi B-nya di sini sama dengan 14/3 kali 3 bagi 11. Ya, jadi ini coret 14 bagi 11 aja. Jadi B-nya di sini 1/3/11. Ya, ini kayak pelajaran kelas 6 SD yang kayak gini harus bisa ya. 1/3/11. Lanjut lagi ke soal nomor 11. 64, 60, 55, 49, 42, 34. Nah, ini kan kurang 4. Ini kurang 5. Kurang 6. Kurang 7. Kurang 8. Berarti kita kurangin sama 9. 34 kurang 9 ya pasti 25 kan. Lagi. I, E, M, E. Bentar ya. Ini posisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba ya. Kita lihat. E itu huruf ke-5. I huruf ke-19. I, J, K, L. I huruf ke-9. M itu huruf ke-13. Nah, ini polanya dia nambah-nambah 4 nih. Ya. Polanya nambah 4. Nah, berarti ini kan, oh ini ganjil genap nih.
Lihat, ini kan lihat yang genapnya ya. E jadi I jadi M. Berarti kita lihat yang pola genap aja, ini kan pola genap. Kalau ganjil mah E semua. Berarti ini kan tambah 4. Yang ini juga tambah 4. Berarti ini kalau tambah 4, nah huruf ke-17 apa? NOP ki ya. Huruf ke-17 itu ki. Kalau ganjil mah E semua gitu. Ya. Soal nomor 13. Pesanan Y lusin baju dapat diselesaikan oleh X orang pekerja konveksi dalam waktu 18 hari. Ya kan, ini X orang 18 hari. Ini 18 hari. Berapa jumlah pekerja yang harus ditambah agar pesanan dapat selesai dalam waktu 12 hari? Nah, ini 12. Ingat, ini perbandingannya berbalik nilai, ya. Berarti ini titik-titik gitu ya. Titik-titiknya kita misalin aja Y. Y-nya mau kita cari. Karena ini berbalik nilai, nanti kita tukar posisinya. 12-nya di atas, 18-nya di bawah. Ya udah, Y-nya berarti di sini sama dengan 18 X bagi 12. Nah, yang ditanya di sini jumlah orang pekerja. Ya, jumlah pekerja yang harus ditambah. Berarti Y-nya ini sama dengan 18 per 12 aja. Kita kurangin 12 per 12 X. Nah, ini 16 per 12 kan. 6 per 12 12X kan. 6 per 12 berarti Y-nya itu setengah X dong. Setengah X tuh berarti X per 2 ya. Jawaban yang tepatnya yang A ya. Soal nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan nilai tanda tanya. Ini gimana ya? 1, ke-3, ke-5, ke-2, ada ganjil, ada genap. Coba kita jumlahin ya. 4 tambah 5, 9 tambah 2, 11. 2 tambah 4, 6 tambah 7, 13. 9 tambah 6, 15. Oh ya udah, ini 17 dong. Beda 22 kan? Udah langsung ini ya, 17. Coba kita lihat lagi soal nomor 15. Tentukan nilai tanda tanya. Nah, ini kayak tadi saya jumlahin ya. 3 tambah 7, 10 tambah 4, 14. 14 tambah 15, 29 tambah 4, ini tuh 33. Coba yang ini. 6 tambah 4, 10, ini 17. Terus ini 9 tambah 3, 12 tambah 4, 16. Ini 33. Nah, ini berarti kudu 33 juga nih. Jumlahnya. 7 tambah 7, 14 tambah 6, 20. 20 tambah 8, 28 kan. 28 tambah berapa supaya jadi 33? Kan 28 tambah si tanda tanyanya itu jadi 33. Jadi si tanda tanyanya berapa nih? 5 dong. Ya. Ini jawaban yang tepatnya yang A ya. Lanjut lagi ke soal nomor 16. Coba. Ini gimana ya? Lingkaran 1. 7, 8, tiba-tiba 41 ya. Coba ya, kalau ini 7 kita kaliin 8. Hubungannya gimana nih? 56 ya. 56 supaya jadi 41 berarti kurangin 15. Oh, coba ya, ini berarti 7 tambah 8. 7 kali 8. Kurangin 15 berarti 7 tambah 8. Ini 41 lingkaran 1 ya. Kalau lingkaran 2 ini cocok nggak ya? Kita kali nih yang bilangan yang kecilnya di atas. 5 kali 9 dikurangi 5 tambah 9. Cocok nggak 31? 45 kurangin 14. 31. Nah, ini cocok nih. Nah, berarti ini sama nih. Si 11 kita kudu kali sama 7. Ya, jadi 11 kali 7 kurang 11 tambah 7. Ya. Jadi ini 77 dikurang 18. Ya kan sama kayak gini nih, 56 kurang 15, 41. 45 kurang 14, 31. 77 kurang 18, 59 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B. Soal nomor 17. Nah, jika jumlah mangga yang terjual 30 kg,
Selisih penjualan buah paling banyak dan sedikit yang mana? Nah, ini 90 derajat kan. Berarti 90 tambah 120, 210 tambah 30, 240. Berarti ini 120 ya. Nah, yang paling banyak itu berarti jaduk. Paling dikit pear kan. Selisihnya berapa tuh? 90 derajat ya. Mangga 30 kg. Nah, 90 derajat diketahui di sini 30 kg, ya nggak usah ngitung kalau kayak gini mah ya. Ya kan? Jadi kalau 90 derajat ya di sini 30 kg ya. Jawaban yang tepat di sini yang D ya. Soal nomor 18, dengan menggunakan data pada grafik, pada kelompok usia berapa terdapat lebih dari 25% direktur yang berjenis kelamin perempuan pada tahun 2014. Ya. 2014. Berarti yang warna oranye ya. Nah, yang persentase perempuannya lebih dari 25%. Coba kita lihat ya. Kelompok perempuan tuh 18 sampai 29 dulu aja. Ini berapa nih perempuannya? 0,8 ya. Laki-lakinya di sini. Laki-laki, jangan lihat yang ini, yang perempuan aja nih. Yang orange. 2014 18 sampai 29 berarti laki-laki 18 sampai 29. Laki-laki itu 0,8. Ini laki-laki ya. Perempuannya 0,2. Berarti coba ini kelompok 18 sampai 29. Jumlah perempuannya di sini teh 0,2 banding 1. Ya ini mah 20%. Coba ya, sekarang yang 30 sampai 39, lihatnya grafik orange aja di sini. Di sini kan 1,4 laki-lakinya. Kalau perempuannya 0,5 ya. Jadi kalau kita tambahin berapa tuh? Ini usia 30 sampai 39 ya. Perempuannya teh 0,5 dibagi 1,9. 0,5 dibagi 1,9 berapa nih? Sekitar 26, sekian persen. Ini yang ditanyakan yang lebih dari 25% ya. Terdapat lebih dari 25%. Ya udah pasti yang ini, yang 30 sampai 39 ya. Sorry. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang B ya. Soal nomor 19. Nah, di sini operasi bilangan desimal nih. 33/3% dari 0,125 tambah 0,043 tambah 0,021. Nah, ini 5 tambah 3 tambah 1, 9. 2 tambah 4, 6. Tambah 2, 8. Terus ini 0,1 pasti ya. Kali 33/3%. Berarti kali 100/300%. Nah, 100/300. Coret aja deh. Ini mah jadi 63 dong. 0,063 ya. Harusnya 0,063 ketang di sini. Kan dibagi 3 ya. Jadi jawabannya di sini 0,063. 0,063 yang mana tuh? Yang C, hati-hati jangan kejebak sama yang A ya. Kalau takut salah mah dibikin aja dulu jadi 189/1000 gitu, nggak apa-apa. Kali 1/3 gitu kan. Nanti kalau mau kita coret di sini kan jadi 63. Ya, ini per 1000 teh nolnya kurang 1. 63 dibagi 1000 kan 0,063. Ya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya. Nah, soal nomor 20, tentukan nilai N. Nah, ini nilai N berapa nih? 16, 32, 30, N 26, 132. Nah, gimana nih?
Ini mah rada jarang, tapi kayaknya saya pernah dapatnya deret kayak gini. Tar ya, ini saya mikir dulu. Ini kali 2 kurang 2. 26 sama 132 kali 4 kali 3 nggak bisa ya. Oh, coba ya, ini digit-digitnya ya. Nah, ini teh kan kayak gini. 16 itu 1 tambah 6 kan. 16 ini teh 1 tambah 6. Ini saya percaya, saya ambil digit-digitnya. Ini berarti 7. 32 3 tambah 2 5. Kalau 30 3 tambah 0 3. Nah, ini kurangin 3 nih. Ini beraturan nih. Ya. Terus kalau 26 2 tambah 6 8. 132 1 tambah 3 tambah 2 ini 6. Nah, 7. Jadi kita lihat ya, 7 5 3 terus berapa? Terus 8 terus 6 gitu ya di sini. Nah, ini kan beraturan nih, soalnya ini kurang 2 semua tuh. Ya, ini kurang 2. Ini kurang 2. Ya. Terus bentar ya. Kalau 3 dikurang 2. Nah, 3 dikurang 2 1 ya. Coba cari yang jumlahnya 1 nih. Ini kalau 4 tambah 5 kan 9. Tar ya. Berarti ini kurang 2. Kurang 2 itu 1. Oh, gini nih. 1 dikurang 2. Kalau 1 dikurang 2 berapa? Min 1 ya. Ini kayak deret-deret modulus tuh. Siklus modulus. Ini kurangi 2 tuh jadi min 1 kan. Ya. Min 1 tuh sama aja kayak min 1 itu sebenarnya gini ya, min 1 dalam sistem modulus 9, angka min 1 itu sama kayak angka 8. Ya. Jadi kayak angka 8. Wah, ini deret modulus, ini susah nih. Ya. Jadi ini kita ngurangin 2, ini ngurangin 2, ngurangin 2, ini ngurangin 2 juga, tapi ngurangin min 1 ya kalau misalnya siklus modulus teh mod gitu ya. Min 1 teh sama kayak 8. Nah, ini konsisten nih. 8 kurang 2 6, 6 kurang 2 4 gitu ya. Berarti kita cari di sini ya. Ini berarti sama nih. Jadi min 8 sama dengan min 1 ini teh siklus modulus namanya. Nah, berarti kita cari yang nilai n-nya tuh 1 aja. Nah, supaya ini sama, ini ngurangin 2. Ini ngurangin 2. Ini rada aneh sih si deretnya ya, jarang-jarang kayak gini. Cuman pasti nih maksud soalnya teh siklus modulus gitu. Nah, ini kalau dikurangin 2 teh sebenarnya min 1 kan. Min 1 teh sama kayak min 1 tuh sebenarnya sama 8 gitu. Ini kurangin 2 semua. Kenapa sama-sama 8? Ya tadi saya bilang siklus modulus. Coba cari di sini ya. Yang kalau kita jumlahin 1. 4 sama 5 kan 9. Ya, 5 sama 4 9. 6 sama 4 10. Nah, 10 teh kan 1 tambah 0 berapa tuh? 10 tuh 1 tambah 0. 1 tambah 0 1 kan? Ujung-ujungnya ya. Nah, udah pasti berarti yang ini 64 nih. Ini yang C ya. Kenapa? Karena 4 sama 5 kan kalau kita jumlahin ini 9. Ini 9. Nah, ini 10 nih. Ini 2 digit tambahin lagi 1 gitu. Ini 15. Ini kalau dijumlahin berarti 4 gitu kan. Ini 14, ini 3. Jadi C jawabannya ini rada susah, ini rada aneh. Tapi enggak lah, nggak akan sampai kayak gini soalnya juga ya. Jelas ya?